wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya harinya, Nana? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, tolong ketua kelas dipersiapkan untuk berdoa terlebih dahulu. Untuk sikap, tolong ya yang rapi. Doa dimulai. Doa selesai. Untuk yang tidak masuk hari ini, siapa saja? Iqbal Maulana. Iqbal Maulana, kenapa? Sakit. Sakit. Biji. Menurut Fahmi. Oh, berarti yang tidak masuk cuma 2 anak ya? Ya, Bu. Baik. Semoga. Mak Bubi itu tidak masuk, Bu. Kenapa Mak Bubi tidak masuk? Nggak tahu. Oh, tidak ada alasan. Baik. Pada pembelajaran pagi hari ini, Ibu akan menerangkan materi terkait jenis-jenis strategi distribusi. Nah, di sini kalian udah tahu nggak apa itu strategi distribusi? Kiat-kiat menyalurkan produk bisa. Menyalurkan produk. Ya. Seperti itu. Untuk teman-teman yang lain, strategi dalam mendistribusikan. Nah, ketika kita memiliki suatu produk, apakah penting untuk kita menentukan jenis strategi distribusi yang tepat? Apakah penting ketika kalian mempunyai suatu produk nih, kalian memiliki produk, kalian ingin mendistribusikan produk kalian, apakah penting untuk kalian memilih jenis strategi distribusi yang tepat? Kenapa? Dan bisa beri alasan? Produknya cacat. Yang lainnya? Biar sampai ke konsumen. Ya, silakan. Baik, sangat benar sekali. Maka untuk itu Ibu akan menerangkan lebih jelas terkait jenis-jenis strategi distribusi. Bisa dilihat ya anak-anak ya. Ibu akan menjelaskan materi terkait jenis-jenis strategi distribusi secara detail. Nah, definisi strategi distribusi. Kalian bisa baca ya, di situ strategi distribusi adalah rencana atau pendekatan yang digunakan oleh perusahaan untuk menyalurkan produk atau jasa dari produsen ke konsumen akhir dengan cara yang paling efisien dan efektif. Jadi, ketika kita ingin menyalurkan suatu produk, kita harus memilih strategi apa yang tepat. Strategi apa yang nantinya bisa untuk memasarkan produk kita secara maksimal yang akan dijangkau oleh luas dari banyak pasar-pasar. Seperti itu. Ketika kita ingin memasarkan suatu produk, penting sekali untuk menentukan jenis-jenisnya, yang mana ketika kita sudah memasarkan suatu produk tersebut, maka kita akan tahu pangsa pasarnya itu di mana, siapa, dan bagaimana karakteristik dari orang-orang yang akan kita jajakan dari produk kita, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa jenis strategi distribusi yang akan Ibu jelaskan. Yang pertama yaitu ada distribusi secara langsung. Yang mana distribusi secara langsung adalah strategi di mana produsen menjual barang atau jasanya secara langsung kepada konsumen akhir tanpa melalui perantara seperti agen atau pengecer. Jadi, dalam hal ini, distribusi secara langsung itu produsen langsung menyalurkan. Jadi, dari tangan pertama langsung ke konsumen. Tidak ada orang ketiga atau distributor. Secara langsung, seperti itu. Jadi, dalam hal ini itu ada tujuannya. Yang pertama yaitu untuk menjaga kendali penuh atas penjualan. Jadi yang mana ketika produsen langsung turun untuk menjajakan barang dagangannya ke konsumen, maka produsen tersebut itu akan memegang penuh kendali, di mana ketika ada suatu konsumen yang ingin membicarakan tentang produk atau kekurangan atau ketidakpuasan konsumen, maka produsen itu akan memegang kendali penuh atas hal itu.
Yang kedua yaitu menjalin hubungan lebih dekat dengan konsumen. Yang mana ketika produsen langsung menjajakan barang dagangannya ke konsumen secara langsung, pastinya akan melibatkan suatu komunikasi. Ketika komunikasi tersebut terjalin dengan cara yang baik, maka konsumen akan selalu datang kembali ke kita, ke selaku produsen kita. Jadi di dalam hal ini produsen itu juga mengerti karakteristik dari konsumen, bagaimana cara menghadapi konsumen, dan ketika konsumen tersebut ingin melihat atau berkomunikasi secara langsung dengan kita, maka kita akan mengerti dari karakteristik konsumen tersebut atau keluhan-keluhan dari konsumen yang ada. Seperti itu. Yang ketiga yaitu mengurangi biaya distribusi pihak ketiga. Yang sudah saya jelaskan tadi, dalam distribusi secara langsung ini tidak ada pihak ketiga atau yang disebut dengan distributor. Jadi dalam hal ini itu produsen hanya langsung menyalurkan kepada konsumen. Yang mana dalam hal ini mengurangi biaya untuk penyaluran barang ya kan ya. Mengurangi biaya untuk penyaluran yang akan dikeluarkan untuk membayar distributor seperti itu. Nah, ini contoh penerapan petani sayur lokal menjual hasil panennya dalam hal ini ke pelanggan melalui pasar tradisional atau ke grup-grup WA di-share secara langsung itu atau dari media sosial. Mungkin dari kalian di rumah kalian itu pasti banyak sekali ya kan yang namanya penjual sayur atau bisa disebut dengan ya betul sekali halijo ya ya halijo. Nah tuh dalam hal itu kita bisa langsung ya sudah dalam hal itu kita bisa melihat langsung bagaimana caranya kita mendistribusikan barang melalui distribusi langsung. Seperti yang ada di sekitar kita, yaitu petani itu menjual barang dagangannya itu langsung ya kan ya. Langsung ke kita atau ke pelanggan di sekitar rumah kita. Nah, selanjutnya ada distribusi tidak langsung, yang mana dalam hal ini melibatkan perantara seperti distributor, grosir, atau toko pengecer untuk menjual produk kepada konsumen. Berbeda sekali dengan distribusi langsung, yang mana distribusi langsung itu tidak menggunakan distributor. Kalau distribusi tidak langsung ini menggunakan distributor, yang mana dalam hal ini dari pihak produsen itu tidak langsung turun tangan untuk menjual produknya kepada konsumen. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu yang pertama untuk memperluas jangkauan pasar. Yang mana ketika suatu produsen memilih untuk menjajahkan barangnya menggunakan itu apa yang namanya distributor, maka distributor yang disewa dari konsumen itu tidak hanya satu. Jadi dalam hal ini itu memperluas jangkauan pasar. Dari beberapa pasar pasti ada yang namanya distributor. Sehingga produk yang akan dijual oleh konsumen melalui distributor itu akan langsung terpasarkan secara baik dan jangkauan pasarnya itu luas seperti itu. Yang kedua itu menghemat waktu dan tenaga distribusi. Yang seperti Ibu jelaskan tadi barusan ini, menghemat waktu itu dari segi produsennya itu menghemat waktu. Jadi cuma fokus di produksi saja, tidak memikirkan bagaimana cara mendistribusikan barangnya, tidak memikirkan bagaimana cara barang tersebut itu laku terjual di pasaran. Nah, dalam hal ini itu menghemat waktu untuk mendistribusikan barang. Distributor itu juga tidak ada satu, dalam hal ini itu juga distributor itu ada beberapa, sehingga dari beberapa pihak distributor itu akan menjajahkan secara langsung, jadi untuk menghemat waktu distributor yang lain. Nah, yang ketiga itu fokus pada produksi. Fokus pada produksi itu jadi produsennya itu tidak memikirkan bagaimana cara untuk mendistribusikan produknya. Jadi produsen hanya fokus kepada bagaimana produksi, mengembangkan produksinya, dan bagaimana produksi tersebut itu berjalan dengan lancar dan tidak terhambat oleh suatu hal.
Nah, ini contoh penerapannya yaitu produsen keripik singkong. Produsen keripik singkong lokal atau rumahan yang menitipkan produknya itu di toko-toko terdekat atau swalayan. Biasanya produk yang dititipkan di beberapa toko itu biasanya hasil dari olahan rumahan seperti yang Ibu contohkan ini ya. Seperti yang Ibu contohkan ini produknya asli rumahan. Seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, ada yang namanya saluran distribusi intensif. Dalam hal ini, distribusi intensif itu dilakukan dengan cara menempatkan produk di sebanyak mungkin tempat yang mana agar penjualan produk tersebut itu mudah diakses oleh semua pelanggan. Jadi dalam hal ini distribusi intensif itu menitik beratkan pada kenyamanan pelanggan yang mana ketika pelanggan tersebut itu ada di titik ingin mencari itu langsung ada. Nah, tujuannya itu untuk apa? Yang pertama yaitu untuk meningkatkan volume penjualan, yang mana ketika produk tersebut dijajakan di sebanyak mungkin pasar atau di sebanyak mungkin tempat, maka penjualan pastinya akan juga bertambah, akan banyak sekali yang akan membeli dari produk tersebut dan dikenal oleh banyak sekali masyarakat luas. Yang kedua yaitu cocok untuk produk kebutuhan harian. Dalam distribusi intensif, kalian ketika ingin membuat produk untuk keseharian, kalian bisa menggunakan distribusi intensif. Dalam hal ini, ketika Ibu bisa mencontohkan seperti beras. Seperti beras. Beras itu ada di sekitar toko kita. Karena apa? Karena ketika beras itu menggunakan distribusi intensif tidak akan rugi. Yang mana beras itu merupakan kebutuhan pokok dari setiap warga negara Indonesia. Jadi ketika perusahaan ingin memasarkan produknya yaitu beras, perusahaan bisa sekali menggunakan cara atau strategi distribusi intensif. Yang ketiga yaitu memperkuat merek melalui visibilitas tinggi. Yang mana ketika suatu perusahaan sudah menempatkan banyak sekali produk di beberapa tempat, dalam hal ini perusahaan akan juga ikut menaikkan citra merek. Di mana dalam hal ini citra merek tersebut itu akan sudah dikenal banyak masyarakat karena banyaknya tempat yang sudah perusahaan temukan untuk menyalurkan barang dagangannya atau produknya yang akan dibeli oleh banyak masyarakat dan akan dikenal oleh banyak masyarakat juga. Nah, selanjutnya yaitu ini contoh penerapannya pemasaran produk Aqua. Kalian bisa membeli produk Aqua ini tuh kapan saja dan di mana saja. Ketika kita merasa haus nih, ketika kalian sedang sekolah ya, ketika cuaca kalian panas, kalian pasti dengan mudah sekali mendapatkan produk Aqua dimanapun. Ada di Indomaret, Alfamart, atau kantin-kantin sekolah kalian. Seperti itu ya. Selanjutnya yang keempat ada distribusi selektif, yang mana produk itu hanya dijual melalui toko atau outlet tertentu yang dipilih secara selektif, bukan di semua tempat. Distribusi selektif ini itu biasanya produknya itu sudah bernilai jual tinggi dan harganya juga tidak ekonomis. Nah, tujuannya itu apa? Yang pertama yaitu untuk menjaga kualitas pelayanan. Produk yang dipasarkan menggunakan distribusi selektif ini biasanya produknya sudah memiliki outlet tertentu. Dalam hal ini pelayanan itu dinomorsatukan untuk pelanggan-pelanggan yang akan membeli produk tersebut. Yang kedua yaitu mengontrol cara penyajian produk. Untuk strategi ini biasanya perusahaan itu sudah tahu nih bagaimana untuk memberitahu konsumen bagaimana caranya perusahaan untuk memperkenalkan produk tersebut dan mengajarkan cara penyajian produk tersebut kepada para konsumen. Yang ketiga yaitu cocok untuk produk bernilai tinggi. Yang sudah Ibu jelaskan tadi, ketika kalian ingin menggunakan distribusi
produk yang bernilai tinggi, kalian bisa menggunakan distribusi selektif. Dalam hal ini distribusi selektif cocok sekali karena pangsa pasarnya itu bukan hanya di kalangan masyarakat menengah ke bawah, tapi sudah masyarakat di menengah ke atas. Contoh penerapan ya, ini kalian dalam hal ini tuh ada di penjualan HP iPhone, yang mana HP iPhone ini tuh kan sudah mempunyai tempat tersendiri yang bisa dinamakan iBox. Nah, tidak banyak HP iPhone itu ada di beberapa tempat di toko-toko HP sekitar kita, tapi ada di beberapa store yang ada di negara atau kota-kota besar. Seperti itu. Biasanya dalam hal ini produksi di toko iPhone itu juga meningkatkan kualitas pelayanannya. Untuk bagaimana cara ketika selanjutnya ada distribusi eksklusif ya, yang mana dalam hal ini tuh produk hanya dijual di satu atau sangat sedikit outlet resmi dengan kendali ketat dari produsen. Yang mana distribusi eksklusif ini itu biasanya digunakan oleh perusahaan yang sudah ternama sekali, yang biasanya perusahaan tersebut itu sudah menjualkan produknya ke luar negeri juga. Jadi tidak hanya ada di negara Indonesia aja, tetapi produk tersebut itu sudah dikenal banyak sekali di mancanegara. Nah, tujuannya itu apa? Menjaga citra premium dari dan eksklusif. Kalian kalau berbicara tentang eksklusif, tentunya itu produknya sudah di atas rata-rata. Yang mana kalangannya itu bukan menengah ke atas, tapi sudah di atas sekali. Produk eksklusif ini itu biasanya digunakan oleh para orang kaya yang sangat kaya sekali. Biasanya di artis-artis atau orang-orang besar yang ada di setiap negara. Nah, tujuan yang kedua itu apa? Yaitu untuk memberi pengalaman belanja mewah. Yang mana dalam distribusi eksklusif ini itu tidak hanya menekankan kepada penjualan, tetapi kesannya itu membeli barang mewah. Barang yang tidak dibeli oleh sembarang orang, tetapi ketika orang tersebut sudah memiliki barang tersebut, maka orang tersebut akan terkenal dengan citra orang yang kaya raya. Nah, yang ketiga yaitu memastikan pelayanan dan dukungan teknis tinggi, yang dimana penjualan dalam hal ini itu menentukan pelayanan dan teknis kualitas tinggi, sehingga dalam hal ini itu ketika para pembeli sedang membeli akan mendapatkan pelayanan yang sangat bagus sekali. Yang mana dalam hal ini itu penjualan tidak semerta-merta dengan cara yang ada, tetapi ditujukan kepada produsen atau citra pasar yang luas sekali. Tetapi ditentukan juga pangsa pasarnya itu untuk orang-orang yang memiliki uang yang banyak. Nah, ini contoh penerapannya itu penjualan mobil mewah. Mobil yang Ibu lihat di sini itu ada mobil Lexus, yang mana mobil ini itu biasanya bisa dibeli di dealer resmi tertentu saja. Dalam hal ini itu bukan di showroom, tetapi agar citra eksklusifnya tetap terjaga dan pelanggan mendapat pengalaman kelas atas dari layanan penjualan hingga servis berkala. Mobil Lexus ini itu tidak bisa dibeli di sembarang tempat. Tetapi mobil Lexus ini itu bisa dibeli di hanya beberapa toko outlet atau di beberapa negara saja. Sehingga citra eksklusifnya itu sangat tinggi dan bernilai sangat-sangat mahal. Yang mana dalam hal ini itu untuk pembeliannya tidak bisa dibeli oleh semua orang. Makanya produsen atau dari perusahaan menggunakan produk dengan cara pemasaran dengan distribusi eksklusif. Seperti itu. Baik. Nah, bisa dilihat ya. Di sini ada 3
gambar. Tolong dari kalian sebutkan dari 3 gambar ini itu masuk ke distribusi apa saja yang bisa angkat tangan. Yang Gucci eksklusif. Ya, alasannya kenapa? Ya dari mereknya itu udah merek besar gitu kan Bu. Terus, Ya. Terus biasanya produknya itu jumlah produknya terbatas. Iya. Kayak pesan dulu kalau yang Gucci itu. Terus ya yang beli cuma orang kalangan atas saja karena harganya bisa kayak ratusan juta per produk. Benar sekali. Untuk anak Yasmin. Iya. Distribusi secara tidak langsung Bu. Iya. Kenapa alasannya? Alasannya karena kan apa itu produsennya itu masih Iya. kita bisa mengembangkan produk itu masih bisa penelitian produknya dan lain-lain seperti itu. Jadi yang memasarkan Adalah ada distributornya. Benar sekali. Untuk yang tadi gambar yang kedua itu anak-anak sedang memakan batagor. Menurut kalian penjualan batagor itu menggunakan distribusi secara apa? secara langsung. Secara langsung, benar sekali. Seperti yang kalian bisa lihat di tempat-tempat atau sekolah-sekolah kalian ketika menjual bakso atau batagor atau mie ayam, biasanya produsennya itu menggunakan distribusi secara langsung. Pintar sekali anak-anakku. Terima kasih Bu. Nah, untuk kalian agar Ibu mengerti ketika kalian memahami dari apa yang sudah Ibu jelaskan tadi, Ibu akan membagikan tugas. Yang mana dalam hal ini tugasnya itu dikerjakan secara individu ya. Dikerjakan secara individu dan kalian Ibu beri waktu 5 menit. Cukup apa tidak? Tidak, cukup. Aman Bu. Ya sudah Bu, kita jawab. Aku santai nih. Terima kasih Bu. Sama-sama anak-anakku yang cantik. Wes gak apa-apa sih nggak bohong. Gak usah digarap gak apa-apa. Bentar ya Bu. Pinjam ke teman-teman ya nak. Ibu tidak membawa pulpen juga soalnya. Tolong tugas yang sudah Ibu berikan dikerjakan secara mandiri ya, tidak boleh bekerja sama. Dari pikiran kalian masing-masing saja. Bisa dong. Kalau kalian mengalami kesulitan bisa langsung ditanyakan ya. Dikerjakan nak. Satu ya Bu ya.
Ada yang merasa kesulitan? Nyaman. Aman. Sudah. Sudah selesai, Bu. Iya, tunggu teman-temannya dulu ya. Cuma satu tadi. Ya, satu saja. Ada kesulitan anak Andin? Ada Ibu. Anak Mira bagaimana? Anak Atul? Anak Yasmin? Iya, bukan anaknya. Sudah, Bu. Ibu. Satu kan? Iya, Saya ngambil bakso. ambil bakso. Dari perut. Total. Anak Yasmin. Apakah ada kesulitan? Tidak, Bu, sudah. Mari tasnya. Sudah, apakah yang lain juga sudah selesai? Belum, sebentar ya. Sudah, yang lainnya sudah selesai? Nah, kalau dari kalian sudah selesai, kalian maju ya, dua-dua ya, untuk mempresentasikan hasil dari produk yang kalian pilih. Dimulai dari yang paling depan, anak Yasmin sama anak Maylove maju terlebih dahulu. Boleh gitu itu. Gak boleh gitu-gitu. Saya dulu ya, Bu. Ya. Didengarkan ya, teman-temannya. Teman-teman, Melihat. mendengar, fokus. Ini nama produknya itu saya mau jualan roti bakar. Roti Ya. bakar. Hah? Ya, roti bakar. Terus jadi strategi distribusi secara langsung kayak ada standnya kayak gitu. Terus kelebihannya itu saya bisa mengontrol penuh terhadap usaha saya dan juga memantau harga yang pas untuk masyarakat atau konsumen. Nah, kekurangannya saya itu apa tuh kalau distribusi langsung itu jangkauan pasarnya itu terbatas, jadi cuma jual di situ aja. Nah, terus perlu stand juga yang sekarang kan harganya mahal.
Sudah. Sudah. Oke, selanjutnya saya Iya, selanjutnya. perkenalkan, saya Yasmin, nomor urut Gak usah 20. ada. Nama produk saya ngambil bakso Pak Pri. Mungkin Wah, tahu. enaknya. Nah, kalau bakso Pak Pri itu saya juga mengambil jenis strategi distribusi langsung, di mana dia memiliki kelebihan. Yang pertama, dia memiliki tempat atau konsumen itu bisa mudah untuk mengunjungi pusat pembelian baksonya. Ya. Terus target jualannya tuh jelas karena dia sudah ada kayak minimal pendapatannya. Nah, tapi marketnya juga luas tapi secara umum itu dia juga rugi karena ketika marketnya terlalu umum kita nggak bisa menyesuaikan produk ini mau dikemas ke seperti apa. Terus itu aku masuk kelemahannya Bu ya. Terus yang kedua, kelemahan kedua yakni tidak stabil dalam penjualan karena ya tidak berpindah-pindah kan, tetap stand di sini, bukan stand dia di ruko dan sewanya juga mahal. Itu kelemahannya kalau penjualan distribusi. Jadi di sini Melov dan Yasmin, Yasmin itu mengambil produk dengan cara distribusi secara langsung. Nah, apakah dari kalian ya ada yang ingin ditanyakan untuk teman-temannya? Tolong di sopan. yang sopan. Tolong yang sopan maksudnya. Ada yang distribusi langsung nggak Bu? Jadi mungkin yang distribusi langsung bisa memberikan tanggapan. Iya. Saya Ya. Jadi kurang lebih sama Bu. Iya sama seperti itu, gak ada perbedaan. Gak sama. Yang beda siapa? Yang distribusinya bukan langsung siapa? Saya. Ya sudah. Ya, silakan. Ya, Mas Vito, silahkan. ya. Nextnya kalian bisa mempresentasikan. Berikan aplaus untuk teman-temannya yang sudah maju. Silakan selanjutnya Aini dan Rizky Sylvia. Yang beda ya Bu ya? Ya, yang beda terlebih dahulu. Terserah gurunya. Ya, Siapa gurunya? Aini dan Rizky Sylvia maju bersama. Biasanya gantian ya. Kamu dulu gak apa-apa. Ya. Oke, aku nama produknya itu bikin keripik pisang. Keripik pisang. Terus jenis strategi distribusinya itu tidak langsung, yang melalui reseller atau marketplace online seperti Shopee dan Tokopedia. Ya. Terus kelebihan dan kekurangannya itu kelebihan jangkauan pasar itu lebih luas, terus biaya operasionalnya itu rendah, terus waktu tenaga itu lebih efisien. Tuh. Kekurangannya, keuntungannya itu lebih kecil per produknya, terus keterbatasan kendali terhadap pelayanan UMKM, terus ketergantungan pada pihak ketiga. Jika reseller itu berhenti, maka penjualannya bisa terganggu. Baik, sangat bagus sekali. Apakah Mbak Aini sudah pernah menjual produknya secara langsung? Masih belum. Masih direncanakan. belum. Baik. Selanjutnya, Produk yang saya tulis di sini tuh makaroni Bu. Makaroninya Makaroni. yang terinspirasi dari dagangannya Mbak Risma. Kemudian ini tuh distribusinya secara langsung ya Mbak Ya. Risma kan dari kelas ke kelas, dari apa itu langsung face to face. Nah, untuk ya. kelebihannya itu memudahkan menjangkau pelanggan secara langsung. Nah, untuk kekurangannya itu Mbak Risma itu perlu waktu yang lama untuk mengeluarkan produk barunya Bu. Kan kalau dulu tuh makaroninya cuma satu Bu, Kak. Yang biasanya saya beli itu yang merah gitu aja Bu. Iya. Tapi sekarang ada yang warna-warni Bu. Sudah, terima kasih. Terima kasih. Beri tepuk tangan dulu untuk yang berbeda menggunakan strategi distribusi yang berbeda dari yang teman-teman yang sudah maju. Siapa saja? Amira. Saya campuran, langsung dan tidak langsung. Selain distribusi langsung dan tidak langsung, Oh, tidak ada. tidak ada. Siapa? Saya tidak ada di sekitar Bu. Apa Bu? Boleh maju? Silakan. Produknya kan bebas. Iya. Anak Andin menggunakan apa? Tidak langsung Bu, langsung. Itu Mira? Tidak langsung.
Fatim? Oh, boleh, silakan maju. Kenapa memilih 2? Baik, saya dulu ya. Saya di sini mengambil produk smartphone global. Jenis distribusinya yaitu strategi distribusinya yaitu selektif. Kelebihannya yaitu kontrol lebih besar atas penjualan dengan citra merek dapat menjaga ekstensivitas produk. Kekurangannya yaitu jangkauan pasar terbatas, memerlukan pemilihan mitra distribusi yang cermat. Baik. Silakan. Saya produknya adalah sambal cumi, teman-teman. Sambal cumi yang masih dimasak sama emak. Iya. Jadi netizen. Jadi strateginya itu saya itu menggunakan campuran langsung dan tidak langsung. Langsungnya itu menjualnya itu lewat event gitu loh, Bukalapak di event kayak yang ada di GOR kemarin. Ya, terus secara tidak langsungnya saya itu menjualnya lewat online shop dan juga marketplace. Jadi bisa dilihat di TikTok Shop ya. Klik aja sambal cumi yang keluar itu produk saya. Terus Tolong serius ya. Tolong serius ya, anak-anak. dan untuk kelebihannya itu kenapa sih, karena yang tadi itu menggunakan kelebihannya itu bisa menjangkau lokal dan luar kota kan, kalau online itu kan tidak hanya di Pasuruan aja gitu. Terus kekurangannya itu biaya, jadi kekurangannya itu harus ada biaya kirim, terus juga harus ada biaya lebih untuk pengemasannya itu agar aman produknya. Terima kasih. Bagus sekali produk dari anak-anak. Berikan tepuk tangan untuk teman yang sudah maju. Nah, setelah Ibu melihat kalian memilih suatu produk, kalian sudah memahami dari yang sudah Ibu sampaikan tadi. Nah, dari hal itu semuanya, dari materi dari awal hingga akhir, apakah ada yang bisa membantu Ibu untuk membuat kesimpulan? Silahkan. Ya, jika kita mempunyai usaha dan mengerti mengenai materi distribusi ini, nantinya akan memudahkan kita untuk distribusi seperti apa sih yang cocok untuk produk kita. Nah, benar sekali. Ketika kita mempunyai suatu produk, maka kita harus benar-benar memilih. Kita menggunakan distribusi secara apa, yang mana sehingga produk kita bisa terpasarkan secara luas dan bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat, dan produk kita bisa terjual dengan sangat banyak. Berarti harus tepat ya, Bu. Harus tepat sekali. Rugi dong. Kalau nggak tepat nanti produknya itu tidak akan bisa terpasarkan dan ya pangsa pasarnya itu tidak akan efektif. Seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Tidak ada PR ya sayangku ya. Ini sudah menunjukkan pukul kalian istirahat ya. Kalian pasti lapar. Sangat pintar sekali ya dari anak-anakku tadi, sudah mengerti dari awal hingga akhir. Maka pembelajaran hari ini Ibu tutup, dan semoga pembelajaran hari ini bisa mendapatkan pemahaman yang baik. Seperti itu. Sebelum kalian berdoa,
Sebelum kalian pulang, dimohon untuk berdoa terlebih dahulu. Tolong sikapnya yang bagus dan ketua kelas memimpin. Pokoknya nggak ada Bu, saya Iya, perwakilan. berdoa dimulai. Selesai. Sekian dari pembelajaran hari ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.